Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru dan bapak guru yang mana telah dapat menghadiri undangan saya untuk melaksanakan presentasi observasi kepala sekolah. Adapun observasi kepala sekolah di SDN 1 Bojonegger yaitu tentang isi dan misi SDN 1 Bojonegger. Selanjutnya, banyak di sini kita mendengar atau menyebut visi dan misi, tapi kadang yang sebenarnya ada juga orang yang masih belum tahu apa itu misi dan itu isinya. Di sini saya akan coba paparkan yaitu visi dan misi. Tapi sebelum ke visi dan misi SDN Negeri 1 Bojonegger, kita akan bahas dulu tentang apa artinya misi itu sendiri. Di tiap organisasi pasti ada misi atau visi yang akan dicapai oleh organisasi tersebut, ataupun di individu juga pasti kalau ada yang mempunyai rencana berarti itu dia mempunyai visi dan misi. Nah, visi di sini adalah yang dimaksud dengan visi di sini adalah wawasan atau pandangan ke depan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, atau kalau kita di lembaga yaitu lembaga tersebut, atau kita SDN 1 Bojonegger, jadi pandangan, wawasan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut, atau kalau di kita berarti oleh SD kita, yaitu visi. Nah, yang kedua yaitu misi. Misi adalah yaitu tugas. Kalau misi itu tugas, jadi tugas melaksanakan cita-cita tadi, yaitu melaksanakan visi tadi. Nah, supaya tercapai maka misi itu mengerjakan apa yang tersirat di dalam visi tersebut. Itu mungkin arti daripada misi dan misi. Adapun juga perbedaan. Nah, kalau perbedaan mungkin ibu-ibu mengetahui perbedaan visi dan misi. Tadi saya sudah jelaskan sedikit apa itu visi, apa itu misi. Nah, saya mohon ibu-ibu menambahkan perbedaannya visi dan misi, atau mungkin dari ibu-ibu ada yang berpandangan lain tentang visi dan tentang misi. Silakan ibu, siapa yang mau menambahkan? Ibu Atik boleh menambahkan ini visi atau misi atau perbedaannya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menambahkan sedikit tentang dari visi. Jadi visi itu pernyataan cita-cita di masa depan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut, atau misalkan kalau di sini SDN Negeri 1 Bojonegger. Kalau misi itu adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Jadi untuk melaksanakan visi tersebut. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Atik yang sudah menambahkan arti daripada visi dan misi dan juga perbedaannya. Berarti visi itu adalah sebagai cita-cita. Nah, pelaksananya oleh misi
Jadi misi adalah pelaksananya seperti itu. Mungkin kalau disimpulkan ya itu. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan Ibu Haji Rohibah. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk menambahkan sedikit, kalau menurut pandangan saya, visi itu merupakan cita-cita. Cita-cita ini kan merupakan cita-cita suatu lembaga atau organisasi. Apakah di setiap visi itu untuk melaksanakan mewujudkan cita-cita, apakah itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu? Nah, seperti itu. Untuk menciptakan cita-cita suatu lembaga, apakah cita-cita tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu? Kemudian misi, kalau tadi kan merupakan langkah untuk mencapai suatu cita-cita. Alangkah lebih baiknya seandainya di dalam misi itu tertera prosesnya untuk mencapai suatu visi tersebut atau cita-cita tersebut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya itu sesuai dengan program yang diberikan atau yang direncanakan oleh sekolah tersebut. Nah, dengan direncanakan tersebut bisa nanti dikemukakan visi tersebut di rapat tahunan, boleh dimusyawarahkan di rapat tahunan atau di awal tahun. Nah, itu untuk visi kita. Nah, untuk misi juga seperti itu, kita bisa membuat seperti RAB gitu ya, atau yang lain program-program yang disesuaikan dengan visi yang akan kita capai. Nah, visi itu adalah jangka panjang ya. Kalau visi jangka panjang berarti harus terprogram dari awal atau dari semula. Mungkin itu Bu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Sedikit menambahkan, mungkin dari tadi yang Ibu jelaskan, jadi untuk visi itu gagasan yang tertulis dengan jelas mengenai tujuan utama dari sebuah sekolah, mungkin seperti itu ya Bu. Kemudian untuk visinya, langkah-langkah atau perjalanan dari visi tersebut, mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Itu tambahan dari Bu Umi. Terima kasih Bu Umi telah menambahkan inspirasinya ya. Kita lanjutkan ke visi dan misi SDN Negeri 1 Bojong Mengger. Di sini ada predikat tentang visi dari SDN 1 Bojong Mengger. Di sini visinya adalah meraih prestasi melalui dedikasi, inovasi, yang dilandasi amanah dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. inovasi dan kreatif yang dilandasi amanah, amanah dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini meraih prestasi melalui dedikasi. Nah, di sini ada yang bisa menambahkan tentang dedikasi. Apa itu dedikasi? Ada yang tahu dedikasi? Ada yang tahu Bu? Dedikasi? Dedikasi itu apa? Pengabdian ya. Dedikasi itu adalah pengabdian. Jadi di dalam misi adalah kita seorang guru adalah harus mengabdi sampai
tercapainya tujuan tersebut ya itu. Jadi dimaksud dedikasi itu adalah pengorbanan seorang guru dengan inovasi. Jadi mengembangkannya dengan inovasi yang guru-guru kuasai, mungkin seperti itu, dan kreatif guru-guru dalam membimbing anak-anak. Nah, dalam membimbing siswa juga dilandasi dengan amanah dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang telah kita laksanakan. Saya percaya ibu-ibu di sini dedikasinya tinggi, inovasinya bagus, dan kreativitasnya bagus ya. Misalnya saya contohkan di pagi hari ini tentang kreativitas atau inovasi ya, tembusan sesuatu yang bagus, yaitu dengan diadakannya sholat duha. Nah, sholat duha diadakan bersama-sama. Nah, itu merupakan inovasi yang bagus dan kreativitas yang bagus yang dilandasi dengan amanah dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satu contohnya. Dan selanjutnya adalah kreativitas ya. Kreativitas ibu-ibu misalkan membimbing anak-anak yang kreatif, contohnya misalnya di kelas-kelas ibu-ibu mengadakan P5. Nah, itu termasuk kreatif. Ada kreativitas cara memasak, ada kreativitas cara membuat hiasan, ada kreativitas memasak makanan, terus olahraga juga itu seperti itu. Nah, itu di situ. Next, itu mungkin dari jabaran dari isinya. Dan yang selanjutnya adalah misi dari SDE 1 Ujung Mengger. Yang pertama adalah mewujudkan pola pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, jadi ibu bapak guru jika ingin visi itu tercapai dengan baik, berarti ibu bapak guru harus mewujudkan pola pembelajaran yang efektif, yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, di sini saya menanyakan atau bertanya, apa yang ibu bapak guru wujudkan ketika mengembangkan misi tersebut ya, supaya misi itu tercapai. Nah, di sana contohnya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Seperti apa di kelas ibu terangkan itu? Boleh? Silakan Bu Haji. Terima kasih atas waktunya. Untuk mewujudkan pola pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, tentunya harus disesuaikan dengan situasi kelas tersebut, juga situasi dan materi pembelajaran tersebut di kelas. Misalnya di kelas 1, yang pertama adalah kita menginginkan anak kita bisa membaca. Tentunya kita mencari jalan, mencari media atau strategi supaya anak rajin dan mau membaca. Di antaranya yang saya laksanakan di kelas, yang pertama membaca dengan waktu. Itu akan mengacu kepada anak tersebut termotivasi. Contohnya seperti ini. Anak membaca dalam misalkan 50 kata. 50 kata tersebut anak bisa mencapai berapa detik ya dengan waktu. Jadi itu salah satu cara untuk meningkatkan supaya anak-anak termotivasi, terbiasa dalam membaca. Terima kasih. Ya.
terima kasih Bu Haji, itu di kelas 1 ya. Jadi dengan membaca memakai waktu ya, itu diantaranya itu menimbulkan aktif siswa dan kreatif untuk dia belajar lebih cepat juga ya, karena di waktu. Nah itu juga ada segi menyenangkan juga ya, mungkin itu ya. Itu menyenangkannya dari misalkan mungkin siswa dengan berlomba dengan temannya, itulah segi menyenangkannya ya, itu bagus. Nah atau juga di dalam, kalau di bidang olahraga ya, di bidang olahraga biasanya pembelajaran tersebut dimasukkan ke dalam permainan. Nah itu juga membuat anak senang, membuat juga anak kreatif. Jadi ada gotong royong antara teman dengan teman. Nah itu ya diantaranya kalau di olahraga. Yang kedua, insan yang cerdas intelektual, cerdas emosional, dan tampil prima. Nah yang dimaksud di sini berarti kita berharap insan itu cerdas. Kalau insan mau cerdas berarti guru harus bagaimana? Ya seperti yang dibahas di item yang 1 ya, berarti harus kreatif, inovatif ya, itu mungkin diantaranya. Dan kalau intelektual itu jadi bagaimana yang disebut intelektual di sana? Jadi cerdas intelektual, jadi sesuai dengan zamannya, itu yang dimaksud ya. Cerdas emosional, terus dan tampil prima. Jadi si anak tetap dalam belajar harus diperhatikan di dalam segi kesehatan. Itu terus anak itu pada waktu belajar dia itu semangat atau berolok-olok gitu, atau tetap kan ada seorang siswa dalam belajar yang suka mengganggu ya. Biasanya anak yang merasa dirinya lebih pintar, biasanya anak tersebut kalau sudah misalkan membaca atau menulis, dia akan mengganggu teman-temannya. Nah itu berarti di cerdas emosional tersebut ya. Dan tampil prima berarti anak tersebut memang kadang ada kalanya kesehatan anak itu lemah. Tampil prima di bidang lomba bisa jadi, atau kita mengadakan di dalam kegiatan keagamaan atau di dalam upacara juga seperti itu. Jadi ibu-ibu tetap harus menjaga kesehatan anak-anak. Di dalam pembelajaran perhatikan juga kesehatan anak-anak. Kalau ibu memberikan pelajaran mungkin ini ke anak itu bagaimana dampaknya ya. Apalagi di olahraga ya, misalkan olahraga pemanasan lari 10 keliling lapangan. Nah itu kan sudah menyalahi aturan ya, karena tidak sesuai. Anak SD 10 keliling ya, itu mungkin. Nah yang selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas melalui latihan dan pendidikan formal. Nah di sana ada buat guru dan ada buat siswa juga ya, meningkatkan kompetensi guru itu yaitu di dalam memberikan pembelajaran sehingga anak itu bisa, dan anak itu bisa lomba, dan anak itu bisa mewujudkan dia menjadi juara. Nah itu merupakan kompetensi juga ya. Bukan kinerja personal yang memiliki tanggung jawab penuh secara moral dalam menjalankan tugas selaku hamba Allah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, di sini mungkin ibu-ibu ada yang mau menggambarkan sedikit yang dimaksud dengan mewujudkan kinerja personal yang bagaimana. Nah, kita sebagai guru itu harus bagaimana? Mungkin seperti itu, ya. Ada yang mau menambahkan? Ibu Dewi, silakan tambahkan.
Terima kasih atas waktunya. Di sini kita dalam mewujudkan kerja personal yang memiliki tanggung jawab penuh secara moral dalam menjalankan tugas selaku hamba Allah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Di sini tentunya kita sebagai guru itu harus mempunyai tanggung jawab mendidik anak supaya nantinya siap di masyarakat sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Misalkan keluar SD kelas 6, tentunya kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di lingkungan pun kita sebagai guru harus bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter yang sebagaimana mestinya. Contohnya di sekolah kita kan kita sudah menerapkan yaitu sebagai hamba Allah. Di sekolah kita menerapkan yaitu salah satunya yaitu sholat duha. Mudah-mudahan dengan terbiasanya sekolah kita melaksanakan sholat duha ini nantinya terbiasa di masyarakat walaupun anak-anak itu sudah keluar dari sekolah kita. Itu tentunya harapan dari sekolah kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji yang sudah memaparkan tentang mewujudkan kerja profesional yang memiliki tanggung jawab penuh ya. Jadi kita seorang guru harus bertanggung jawab mendidik anak tersebut atau menggiring anak tersebut kepada tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu dengan tadi cara sholat duha bersama-sama, sholat zuhur bersama-sama. Nah itu akan bagus ketika anak itu sering belajar tersebut di sekolah, maka anak itu akan menerapkannya sehari-hari walaupun di hari libur, walaupun dimanapun dia berada, maka pembiasaan tersebut akan terwujud dan menempel di diri anak. Itulah salah satu pembentukan moral yang bagus yang yang berketuhanan itu dan diterapkan. Nah mungkin itu misi dari sekolah SDN 1 Bojonegoro. Mungkin itu adapun tujuan. Nah sekarang adapun tujuan aja nih. Nah jadi kita tadi sudah mempunyai visi, terus misi. Jadi kita juga harus mempunyai tujuan visi dan misinya, yaitu yang pertama adalah mengembangkan potensi peserta didik yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, pendidik dan tenaga kependidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ini seperti yang tadi telah dijelaskan, kebiasaan sholat, terus itu ibu bapak gurunya mengikuti juga sholat bersama. Nah itu merupakan adalah tujuan yang pertama. Itu. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Nah jadi nanti akan terciptalah anak yang unggul ya itu. Di sini saya sudah mengalami contohnya kemarin kita mengadakan lomba dan kita mendapatkan juara. Nah berarti itu sudah menggambarkan bahwa Bapak Ibu guru sudah mewujudkan tujuan yang kedua dan yang pertama itu sudah ya. Yang ketiga menciptakan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang demokratis, disiplin serta ramah lingkungan. Nah, di sini juga mungkin ibu-ibu sudah merasakan yang kita demokratis. Demokratis di sini segala hal atau segala sesuatu mungkin kita sebelum dikerjakan kita akan bermusyawarah dulu. Walaupun kadang kan kalau musyawarah itu timbul pendapat-pendapat yang banyak dan kadang bertentangan apa yang kita harapkan, tapi kita akhirnya akan mencapai mufakat. Nah itu mungkin dari
musyawarahnya yang itu anak-anak ataupun tenaga pendidik atau guru ya. Nah di sini disiplinnya berarti disiplin kerja mungkin untuk guru ya, datang tepat waktu, terus belajar tepat waktu, dan juga anak-anak berarti ketertiban anak-anak juga dijaga, anak-anak hadir sebelum bel berbunyi. Nah itu salah satunya yaitu kedisiplinannya, terus pulang tepat waktu begitu. Serta ramah lingkungan. Nah kita yang kita jalin yaitu dengan orang tua, dengan guru ya, datang tepat waktu, terus belajar tepat waktu, dan juga anak-anak berarti ketertiban anak-anak juga dijaga, anak-anak hadir sebelum bel berbunyi. Nah itu salah satunya yaitu kedisiplinannya, terus pulang tepat waktu begitu. Serta ramah lingkungan. Nah kita yang kita jalin yaitu dengan orang tua, dengan komite dan lingkungan sekelilingnya. Misalkan ada yang sakit kita nengok, ada gerakan atau workpack yang disebut kebersihan lingkungan, kita ikut membersihkan ya, itu diantaranya kebersihan lingkungan. Terus ada yang hajatan, kita juga ikut datang menghadiri, atau ada yang meninggal dunia kita layanan. Nah itu adalah salah satu dari ramah lingkungan. Yang keempat, menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya sesuai ajas pendidikan seumur hidup, yaitu kalau dari SD mungkin melanjutkan ke SMP. Nah dipersiapkan dari kelas 1, pelajaran kan sudah ada kurikulumnya, kelas 1 apa, kelas 2, 3, 4, 5. Nah dipersiapkan sampai dia mencapai lulus ujian. Itu mungkin yang tujuan kita. Nah untuk kesimpulannya berarti visi adalah suatu cita-cita lembaga ya, yang akan dikerjakan dengan jangka panjang. Itu atau pandangan ya, pandangan kita, cita-cita kita atau yang kita harapkan mungkin ya seperti itu, yang kita harapkan di situ. Dan kalau misi yaitu pelaksanaannya mungkin seperti itu. Nah terus tujuan tadi sudah dijelaskan. Mungkin kesimpulan dari saya seperti itu, dan saya jelaskan visi dan misi serta tujuan SDN 1 Bojong Mengger. Itu mungkin seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.